Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron pribadi dari channel Ma'rifat Bisnis. Dalam analisa saya ditanya di channel YouTube dan TikTok, ditanya oleh salah satu netizen bertanya, "Bro, sebenarnya cara berpikir Marcel yang benar itu bagaimana?" Nah, saya tidak pernah ketemu Marcel dan saya tidak kenal. Tapi melihat analisa, melihat channel, melihat vlognya Marcel itu memiliki cara berpikir yang sangat lurus. Memiliki cara berpikir yang sangat sederhana, simpel, dan praktis. Jadi, apa yang dipikirkan, apa yang akan dipikirkan, dan apa yang sedang proses dalam pemikirannya, itu selalu menjadi tindakannya. Jadi kecil sekali orang seperti Marcel itu menghayal. Ada sebagai manusia wajar kalau menghayal, tetapi proses hayalannya itu hanya tidak lebih dari 25%. Karena yang 75% adalah pikirannya yang selanjutnya menjadi tindakannya. Dan cara berpikir yang demikian ini tidak banyak dimiliki orang kebanyakan. Orang kebanyakan adalah memiliki cara berpikir angan-angan, bahkan 90% di dalam pikirannya adalah khayalan. Dia tidak tahu bahwa khayalannya itu akan menjadi makhluk, akan menciptakan sebuah ketakutan, sebuah bayang-bayang, bahkan sebuah jejak penipuan, bahkan kemunafikan dan lain-lain. Mengapa? Karena hayalannya tidak akan pernah menjadi pikirannya dan bahkan menjadi tindakan. Nah, ini yang hebat dari sosok Marcel. Cara berpikirnya Marcel sangat sederhana. Ketika berpikir, ya, saya akan bergerak, saya akan menuju ke sana dan saya akan melakukan ini, A, B, C, D, E, F, G, maka tindakannya adalah A, B, C, D, E, F, G tadi. Realitas. Kalau kita pernah mengaji kitab Al-Hikam, dalam tanda kutip, ini yang disebut pikirannya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah menghayal. Ingat, Tuhan tidak pernah menghayal. Tetapi apa yang dipikirkan Tuhan itu akan menjadi tindakannya. Dan tindakan Tuhan itu akan menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan Tuhan akan menjadi karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan itulah kenyataannya. Karena kita Muslim tidak mengenal karakter Tuhan, tetapi sifat wajib Tuhan, sifat jaiz Tuhan. Maka di sini Al-Quran mengajarkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang logika. Sebuah ironi kalau perdukunan nasional diramaikan oleh tipu-tipu daya yang bisa dimentahkan secara logika. Maka wajar kalau sosok Marcel mendobrak tentang perdukunan nasional yang dicoba dikuasai, dijajah, dikapitalisasi oleh oknum-oknum yang menggunakan nama kiai, nama gus, nama ustadz, dengan dalih ilmu hikmah, ilmu karomah, maunah, dan seterusnya, yang sebenarnya semuanya adalah abal-abal. Tapi di sini kedoknya menggunakan kedok. Inilah yang merusak
ilmu yang sebenarnya dari ilmu hikmah, ilmu karomah, dan ilmu ma'unah dari seorang kiai, dari seorang ustaz, dari seorang alim yang benar-benar memiliki ilmu ini. Nah, mengapa? Karena terjebak kepada keinginan duniawi. Padahal seseorang yang memiliki karomah, memiliki ilmu hikmah tingkat tinggi, dan memiliki ma'unah, mereka tidak memburu duniawi. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa mengapa tindakan Marcel sangat berani, mampu mendobrak kolonialisasi, saya sebut kolonialisasi yang merusak nama perdukunan di Indonesia yang menggunakan kedok. Maka wajar sekali Marcel berdiri sendiri. Apakah saya tidak melihat apakah Marcel di belakangnya itu ada orang lain atau tidak, atau backup atau tidak, settingan atau tidak. Tapi yang jelas cara berpikirnya itu telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai seseorang yang berpikir logik, berpikir logika. Karena berpikir logika ini adalah irodah. Irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah logika. Salam marifat bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.